Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wassayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala. Kita masuk dalam bab baru, babul aniyah, bab tentang aniyah. Aniyah itu jamak daripada ina. Jadi inaun aniyatun, jamak taksir nanti. Aniyah itu apa? Aniyah itu auiyah, jadi satu wadah, baik yang terbuat dari besi, tembaga, kuningan, atau yang lainnya. Itu bahkan bisa dari misalkan kayu, kayak misalkan dari bambu, atau misalkan dari kulit. Pokoknya satu wadah yang bisa dipakai untuk wadah. Itu aniyah. Kalau diterjemah bahasa kita, bejana. Hadis yang pertama dibawakan hadisnya Hudzaifah ibnul Yaman. Semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan minum dari wadah emas dan perak. Jadi cangkir, gelas, atau apalah yang dipakai minum terbuat dari emas dan perak, itu tidak diperbolehkan. Wala ta'kulu fi sihafihima, jangan kalian makan pada piring keduanya. Apa ada orang yang makan dengan menggunakan piring atau wadah dari emas dan perak? Itu ada. Kebiasaan orang kafir kayak di India itu untuk orang-orang yang memiliki, kalau menurut mereka itu nasabnya tinggi. Kan kalau dalam orang Hindu ada nasab paling tinggi, ada nasab yang rendahan. Nasab yang tinggi, saya pernah lihat itu tempat makanannya itu dari wadah yang terbuat dari emas. Kata Nabi, jangan kalian makan pada wadah keduanya. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya seperti itu untuk mereka orang kafir di dunia. Untuk mereka orang kafir di dunia. Dan bagi kalian di akhirat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Pelajaran dari hadis
larangan makan minum pada wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ini tidak diperbolehkan. Dan larangan ini memberikan faedah haram. Memberikan faedah haram. Dan larangan ini itu mencakup semuanya. Jadi mukmin nggak boleh, orang kafir juga nggak boleh. Cuman orang kafir mereka melanggar. Ini jamaah hormati faedah dari hadis. Kemudian larangan ini mencakup laki dan perempuan. Kenapa kalau disebutkan laki dan perempuan? Karena emas. Perhiasan emas bagi perempuan boleh. Misalkan seorang perempuan cincin, kalung, gelang, ya, anting. Gelang itu kalau perempuan ada gelang kaki. Semuanya emas. Itu boleh. Tapi kalau laki-laki tidak diperbolehkan. Laki-laki haram memakai emas. Ini jamaah hormati. Tapi kalau penggunaan alat makan, jadi bejana, ya, alat makan ini umum. Laki dan perempuan sama-sama tidak diperbolehkan menggunakan bahan yang terbuat dari emas dan perak. Wallahu ta'ala alam. Adapun nanti kalau misalkan untuk yang lain, emas dan perak, perempuan untuk berhias, boleh. Perak laki-laki dipakai cincin, boleh. Cincin Nabi SAW itu terbuat dari perak. Terbuat dari perak. Untuk laki-laki misalkan cincin dari perak boleh, emas nggak boleh. Tapi kalau perempuan emas dan perak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini pelajaran dari hadis. Kemudian pelajaran dari hadis ini, jamaah hormati, untuk mereka di dunia itu bukan sebagai bentuk pembolehan, tapi kebiasaan orang kafir itu dalam urusan dunia. Mereka yang halal kadang diharamkan, yang haram mereka halalkan. Itu kebiasaan orang kafir. Dan kebiasaan orang kafir itu memang sukanya bermewah-mewah. Memang sukanya bermegah-megah, bermewah-mewah. Makanya kata Nabi itu untuk mereka dan kalian di akhirat. Ini fikih dari hadis. Fikih yang terakhir, jamaah yang hormati, hadis ini perintah menyelisih orang kafir. Dan perintah menyelisih orang kafir itu satu perkara yang wajib. Karena termasuk prinsip al-wala wal bara, jangan menyerupai, meniru orang kafir. Syariat kita, Rasulullah SAW tidak suka. Ada keserupaan dengan orang kafir. Ya, banyak sekali itu. Contoh di kitab yang kita baca, penulis kasih contoh supaya kita memelihara jenggot. Kata Nabi, khaliful musyrikin wa firruliha. Selisih orang musyrik, kemudian biarkan jenggot. Bentuk penyelisihan kepada orang kafir. Contoh yang lain, bentuk penyelisihan kepada orang kafir, khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala hifafihim. Selisih orang Yahudi, sesungguhnya mereka itu tidak sholat dengan memakai sendal ataupun khuf. Khuf itu kaos kaki yang terbuat dari kulit. Kita diperintahkan menyelisihi mereka. Berarti kalau orang muslim boleh sholat pakai sendal. Kalau tempat memungkinkan boleh. Tempat memungkinkan itu misalkan sholat hari raya, nggak kebagian karpet atau tikar, dia sholat pakai sendal, nanti cuma ada kain sedikit dipakai untuk tempat sujud bagian wajahnya, itu diperbolehkan. Bahkan termasuk bentuk penyelisihan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi ibadah mereka dengan menggunakan alas kaki, dengan melepas alas kaki, karena mereka mengikuti Nabiullah Musa. Ketika dipanggil ke Bukit Tursina, fa'la na'laika innaka biwadil muqaddasi tuwa. Lepaskan sandalmu karena kamu di lembah yang disucikan. Tapi kalau muslim boleh. Termasuk pakai khuf. Khuf itu tadi kita sampaikan kaos kaki yang terbuat dari kulit. Musim dingin misalkan. Pakai seperti itu, maka itu tidak terlarang. Bahkan bentuk penyelisihan kepada orang Yahudi. Dan masih banyak cara yang lain yang menunjukkan Islam itu tidak diperbolehkan meniru.
Ya, meniru kebiasaan orang kafir. Apa contoh yang lain? Adzan. Awal adzan itu para nabi dan para sahabat bermusyawarah bagaimana mengumpulkan orang sholat. Ada yang usul Rasul pukul lonceng, kata Nabi jangan, mirip orang Nasara. Tiup trompet, jangan, mirip orang Yahudi. Sampai akhirnya adzan sebagaimana yang kita dengar. Syariat yang sangat agung. Kemudian apa lagi? Puasa. Pembeda puasa kita dengan puasa ahlul kitab, aklatus sahar, makan sahur. Makan sahur. Ini perbedaan kita dengan orang kafir, menyelisih mereka. Kayak puasa 10 Muharram, ketika Yahudi Nasara tanggal 10 juga puasa, kata Nabi kalau tahun depan aku masih hidup, insya Allah kami puasa tanggal 9. Ini penyelisihan kepada mereka. Banyak yang lain. Kayak para ulama membahas, misalkan saudara yang saya hormati, rambut ketika sudah memutih disemir. Disemir. Tapi kalau disemir dengan warna hitam nggak boleh. Ini juga bentuk penyelisihan kepada orang-orang kafir. Wallahu ta'ala alam. Jadi Islam menuntunkan kepada kita supaya orang itu bangga dengan keislamannya. Tidak menjadi orang yang melon. Kan kadang orang melu-melu tradisi orang kafir. Kita ini agamanya paling sempurna. Wallahu ta'ala alam. Hadis yang kedua. Dibawakan hadisnya Ummu Salamah, semoga Allah meridainya. Beliau berkata Rasulullah SAW, alladzi yasrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam, muttafaqun alaih. Orang yang minum dari bejana perak, maka di perutnya itu menggelegak. Jadi kembelutuk kayak umop itu loh. Dari api jahanam. Dari api jahanam. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Muslim. Sama seperti hadis sebelumnya. Haram minum dari bejana perak. Masuk padanya emas. Masuk padanya emas. Ancaman keras. Orang yang minum dari bejana perak. Kalau minum dari bejana perak saja, di perutnya air yang dia minum itu menggelegak. Seperti air yang mendidih itu. Api jahanam. Apalagi menggunakan dari emas. Kan kalau perak nggak boleh, apalagi emas. Ya, ini menunjukkan ancaman keras, hukumnya haram. Dan termasuk dosa besar. Karena salah satu ciri dosa besar itu, kalau amalan dilanggar, kemudian ada ancaman siksa. Ada ancaman siksa. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis ini ditetapkan balasan di akhirat. Ditetapkan adab neraka di hari kiamat. Jadi akhirat itu ada pembalasan. Ada pembalasan. Akhirat itu ada adab yang keras. Supaya seseorang mengimani. Iman kepada adab akhirat itu termasuk keimanan kepada rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir. Ya. Iman berkaitan dengan adab akhirat itu membuahkan seseorang takut maksiat. Yuk ngombe. Ya es teh ini. Lu gelas itu apa? Perak? Enggak mau. Dia takut berbuat maksiat karena ngerinya ancaman. Wallahu ta'ala alam, ini kandungan dari hadis. Kemudian hadis ini juga terdapat faedah. Balasan itu mencocoki amal. Ketika seorang memperturutkan hawa nafsunya dengan minum dengan yang haram, nanti balasan apa yang dia minum dengan cara yang haram tadi, itu air yang dalam perutnya itu menggelegak. Kemelutuk seperti api air yang mendidih itu. Umop. Wah, ini ngeri sekali ini. Ini namanya al-jaza min jinsil amal. Wallahu ta'ala alam, hadis yang kedua. Yang ketiga, idza dubighal ihabu faqat tahura. Kalau kulit ya itu sudah disamak, maka menjadi suci. Maka menjadi suci. Wallahu ta'ala alam. Ini babnya bejana wadah. Air kulit disamak untuk wadah. Itu menjadi suci. Hadis ini jamaah hormati diriwayatkan oleh Imam 4. Ya, hadis yang setelahnya dibagu juludil maitah tahuruhu. Iya. Disamaknya kulit bangkai itu menjadi suci.
Itu menjadi suci. Hadis yang seterusnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat ada seekor kambing yang diseret, tapi kambing mati. Bangkai kambing yang diseret sudah mati. Kata Nabi, lau akhadtum ihabaha, kalau misalkan kalian ambil kulitnya. Kemudian sahabat mengatakan, innaha maitah, Rasul ini sudah bangkai. Kata Nabi, yutahhiruhal ma'u wal qaradu. Maka cara mensucikan kulit bangkai itu disucikannya dengan air dan qarad. Qarad itu kalau di terjemahan itu daun salam. Daun salam. Jadi daun salam campur air, digodok, ya, umop sampai umop. Setelah itu nanti ini kulitnya dikum, digodok dengan daun salam itu. Setelah itu nanti dijemur. Kulit bangkai menjadi suci. Lah hadis-hadis ini semua menunjukkan kepada kita, saudara yang saya hormati, kulit ketika disamak suci. Kulit ketika sama suci. Ya, cuman ini dengan catatan untuk binatang yang ketika hidup halal. Tapi kalau ketika hidup nggak halal, ya nggak bisa. Misalkan babi, kulitnya disamak, babi haram. Tapi kalau kambing mati, sapi mati, kemudian kulitnya diambil, disamak, itu menjadi suci. Itu menjadi suci. Wallahu ta'ala alam. Ya, catatannya dari binatang yang halal untuk dimakan. Untuk dimakan. Lah, ini menunjukkan kepada kita, kalau misalkan ada bangkai kambing, kulitnya disamak, dimanfaatkan, diperbolehkan. Entah itu dipakai untuk tempat duduk, berarti tikar. Atau dipakai untuk misalkan apalah, sepatu atau apa. Itu semuanya diperbolehkan. Termasuk padanya pembahasan bab itu untuk wadah. Kalau kulit zaman dahulu dipakai wadah air. Ini diperbolehkan. Lah, apakah cara menyamak itu hanya dengan menggunakan tadi alma wal qarad? Enggak. Intinya menyamak itu menjadikan kulit kering sehingga tidak busuk. Intinya cuma itu. Lah, nanti penulis katakan bisa dengan menggunakan kulit delima. Kulit delima campur air digodok. Ya, bisa juga dengan menggunakan yang lain. Selama kulitnya itu tidak busuk, ya, kemudian menjadi kering, itu saja. Itu menjadikan kulit itu bisa dimanfaatkan. Wallahu ta'ala alam, ini kandungan dari hadis. Setelahnya, la taqulu fiha. Ya, dalam hadisnya Abu Sa'labah Al-Husani, semoga Allah meridainya, beliau berkata, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab, afana kulu fi aniyatihim, la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha fagsiluha wa kulu fiha, muttafaqun alaih. Kata Abu Sa'labah, Rasul, aku di satu negeri kaum dari kalangan ahlul kitab, yang mungkin berada di satu mayoritas ahlul kitab, Yahudi Nasara. Apakah kami boleh makan dengan tempat-tempat makanan mereka? Kata Nabi, jangan. Jangan makan dengan tempat makanan-makanan mereka. Kecuali kalau kamu tidak menemukan selainnya, cuci dulu sampai bersih, baru kamu boleh memakan dengan alat-alat makan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Pelajarannya, larangan makan dari wadahnya ahlul kitab, Yahudi Nasara. Kenapa nggak boleh? Karena mereka itu tidak terbiasa menjaga diri dari sesuatu yang haram. Kadang gelasnya dipakai minum khamr, kadang wadahnya dipakai makan babi, daging babi. Ya, mereka tidak menghindari perkara-perkara yang haram. Makanya kehati-hatian meninggalkan wadah mereka. Meninggalkan
wadah mereka. Nah ini saudara yang saya hormati yang pertama. Yang kedua, kalau wadahnya ahlul kitab nggak boleh, maka wadahnya orang musyrik itu aula bil man'i. Lebih layak untuk dilarang. Lebih layak untuk dilarang. Ahlul kitab itu kafir, tapi kalau dibandingkan dengan yang lain masih mending lah. Tapi tetap kafir. Tapi coba bandingkan dengan misalkan orang Hindu. Orang Hindu itu di tempat tertentu ada yang itu di YouTube ada itu yang makan kayak terancam itu, dhuwure kayak geteh. Kasih darah. Wah, itu kebiasaan mereka. Jadi sudah mereka terbiasa dengan barang-barang yang haram. Makanya selain ahlul kitab aula bil man'i. Itu lebih layak untuk dilarang. Ya, ini fikih yang kedua. Yang ketiga, kalau seorang muslim butuh menggunakan alat-alat mereka dari tempat makan dan minum, ya, sementara tidak mendapatkan yang lain kecuali itu, boleh. Tapi kata Nabi, cuci dulu. Wah, ini harus masak apa? Masak mie, nyilih pancimu ya. Padahal tinggalnya di tempat orang kafir. Pancinya kita cuci dulu. Piring yang kita mau pakai tempat masakan kita cuci dulu. Sendoknya begitu. Mau minum juga begitu. Ini saudara yang saya hormati, kehati-hatian. Supaya seorang muslim itu yakin wadah dia itu wadah yang suci. Kalau mau diperluas, wadahnya harus suci. Apalagi makanannya. Berarti orang muslim harus lebih menjaga makanannya. Lawang wadahnya aja suruh jaga. Wadah apa ada? Wadah dipangan. Nggak ada ya. Wadah dipangan. Cuman di pinggir jalan itu ada mangan mie sak mangkoke gitu loh. Itu ternyata mangkoke dari makanan. Kayak es krim itu kan ada yang wadahnya itu, wadah es krimnya dipangan. Tapi kalau secara umum wadahnya nggak dimakan. Kalau wadahnya saja diperhatikan kebersihan, apalagi yang ada dalam wadah. Makanya muslim mukmin menjaga makanan. Menjaga makanan itu dua yang diperhatikan. Satu, keharamannya itu dijaga, jenisnya. Yang kedua, cara mendapatkannya. Mungkin simbok pangan itu apa itu? Oh, ayam kremes. Ya. Haram? Enggak. Hukum asalnya ayam ya halal. Tapi kalau lain tuh mau kong ingin ngapusi wong duitnya tak nggo makan-makan. Lah itu harus diperhatikan. Keharaman dari penghasilan itu berpengaruh kepada kerusakan diri kita. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, pelajaran dari hadis saudara yang saya hormati, tukar menukar kemanfaatan kemaslahatan dengan orang kafir itu semata urusan dunia selama tidak condong hati dan keyakinan kepada mereka, nggak apa-apa. Itu tukar menukar kemaslahatan. Contohnya tetangga. Ya, kita nyilih misalkan pancinya, nyilih panci musim gede. Boleh, panci kita dipinjam sama dia, boleh. Tapi kalau dipinjam sama dia, dipakai masak misalkan, ya, untuk supaya aman dari keraguan-raguan, dibalik ke, disai dulu. Dibersihkan ya, yang bersih. Iya, ini dalam urusan duniawi, nggak apa-apa. Jadi nggak harus misalkan kita jual beli, kowe mukmin apa kafir? Kafir itu, aja mbok tuku. Ya kalau jual beli yo wong kafir tuku yo karepmu. Ya, wong mukmin beli juga tidak mengapa kalau namanya urusan yang bersifat duniawi. Tapi jangan mengantarkan kecondongan hati kepada mereka atau kecondongan kepada akidah mereka. Ini fikih dari hadis. Kemudian fikih dari hadis menunjukkan syariat kita ini lapang dada memberi kemudahan. Lapang dada memberi kemudahan. Syariat kita lapang dada memberi kemudahan. Ya, ini Masya Allah. Makanya jangan dipersulit. Syariat itu memberi kemudahan, jangan dipersulit. Cuman sebaliknya jangan bergampangan. Ini berkaitan dengan syariat kita. Lah, yang terakhir, faedah dari hadis ini, sebagian ulama menghukumi khamr itu najis. Kenapa? Karena kalau kita minum dari bejana mereka, itu diperintahkan untuk dicuci. Karena mereka biasa pakai untuk minum khamr. Itu sebagian ulama berpendapat khamr itu najis.
Cuman yang lain berpendapat khamr tidak najis. Nanti ada kaidah, setiap yang haram belum tentu najis, setiap yang najis ini pasti haram. Sudah kita sampaikan. Ini silang pendapat di kalangan fuqaha. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelahnya, Nabi SAW wa ashabahu tawadhu min mazadatil imra'atin musyrikatin. Nabi dan para sahabat itu pernah berwudu dari tempat bekal air wanita musyrikah. Wanita musyrikah. Ya, ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Berarti menggunakan tempat misalkan tempat air untuk bekal. Kalau zaman dahulu tempat air bekal itu biasanya kulit. Ya, kulit itu lebih aman. Jadi kulit dipakai untuk nyimpan air. Itu diperbolehkan menggunakan kulit bangkai setelah disama kemudian diisi cairan untuk air. Ini pelajaran dari hadis. Ya. Kemudian yang kedua, ada hadis pelajaran yang kedua, bejananya orang kafir yang tidak diketahui keadaannya. Itu hukum asalnya suci. Yang tidak diketahui keadaannya hukum asalnya suci. Tapi tadi disampaikan kalau untuk makan minum itu dibersihkan dulu. Tapi kalau untuk selainnya itu hukum asalnya adalah suci. Wallahu ta'ala alam, ini kandungan dari hadis. Setelahnya, anna qadahan Nabi SAW inkasara fatahada makana sya'bi silsilatan min fiddah. Adalah gelas atau cangkir Nabi SAW itu retak. Maka tempat retaknya itu beliau sambung dari perak. Dari perak, mungkin kawat dari perak untuk mengikat retakannya itu. Retakannya itu. Hadis itu riwayat Imam Bukhari. Pelajarannya, ya, saudara yang saya hormati, menggunakan perak bukan untuk tempat wadah minum, bukan tempat untuk makan, tapi alat yang rusak, sekedar untuk ngikat. Itu wallahu ta'ala alam, berdasarkan hadis ini diperbolehkan. Hadis ini diperbolehkan. Pelajaran kedua, gelas misalkan retak atau apa, itu selama masih bisa dipakai, itu kita manfaatkan boleh. Kita dandani, kita pakai boleh. Ya, walaupun ya jangan pakai nyuguh tamu. Kalau nyuguh tamu, wah, gelas pecah dilem dengan nyuguh tamu misalnya. Nanti biasanya, ya, tapi kalau nggak punyanya itu juga tidak mengapa. Cuman asalnya boleh. Asalnya diperbolehkan. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini saudaraku yang saya hormati berkaitan dengan bejana Nabi SAW. Setelah itu berpindah tentang menghilangkan najis. Najis itu sesuatu yang kotor yang supaya kita hilangkan. Itu dalam syariat. Sesuatu yang najis. Lah, hadis yang pertama, Nabi SAW ditanya tentang khamr tutahadu halla. Faqalalah, khamr dijadikan cuka. Kata Nabi nggak boleh. Ya, kan khamr itu kalau zaman dahulu berasal dari perasan anggur atau yang lain, diperas nanti didiamkan. Kalau 1 hari 2 hari masih namanya nabidh, minuman segar. Nanti kalau sudah lebih dari 2 hari itu sudah menjadi khamr. Menjadi khamr. Kalau terus menjadi cuka. Cuka itu di masa Nabi termasuk lauk terbaik. Ya. Cuman kalau dahulu kan cuka buah. Makanya jangan mangan bakso kemudian cuka sing akeh, wah ini lauk terbaik. Ya enak dipangan. Cukanya beda dengan cuka yang zaman masa dahulu. Kalau dahulu dari buah. Ini saudara yang saya hormati, khamr dijadikan cuka nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kenapa ini dimasukkan dalam pembahasan najis? Ya, karena khamr itu sebagian ulama menghukumi najis. Walaupun tadi kita sampaikan yang lain mengatakan haram tapi tidak najis. Nanti saya dalam pembahasan seperti itu. Yang kedua, khamr itu haram. Makanya kalau khamr dibikin cuka, ya tetap nggak boleh.
Tetap tidak diperbolehkan. Kalau orang sengaja tuku khamr, nanti mas, golek ciu. Wih, haram loh. Enggak, ini mau saya pakai untuk bikin cuka. Enggak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau menjadi cuka dengan sendirinya, ya, dengan sendirinya, saudara yang saya hormati, misalkan khamar kemudian menjadi cuka dengan sendirinya tanpa dibuat. Ini wallahu ta'ala alam hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Misalkan begini. Kita bikin nabith, minuman yang berasal dari buah yang diiris-iris di kom. Ya, sehari 2 hari lupa kita minum. Setelah seminggu dibuka, loh, rasanya dari cuka. Misalkan ya. Kalau terjadi dengan sendirinya, wallahu ta'ala alam itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Ini wallahu ta'ala alam. Ya. Kemudian hadis ini tadi kita singgung dipakai dalil oleh ulama bahwasanya khamr itu adalah sesuatu yang najis. Karena dimasukkan dalam pembahasan najasat. Ya, walaupun saya lebih condong kepada pendapat ulama di masa sekarang, itu yang khamr itu haram tapi tidak najis. Haram tapi tidak najis. Ya, ini dulu, insya Allah nanti lanjut pada perkara-perkara yang najis itu apa saja di pertemuan akan datang. Masih ada waktu, barangkali ada yang tanyakan, kalau bisa kita jawab. Bapak yang saya hormati, kalau sependapat dengan ulama, khamr itu haram, tidak najis. Berarti kalau untuk dioles, itu wallahu ta'ala misalkan luka tertentu, masih cenderung boleh. Itu cenderung boleh. Ya, ini wallahu ta'ala alam. Tapi nanti ada pembahasan yang lain. Kalau sesuatu yang haram dipakai pengobatan, Allah tidak turunkan obat dalam yang haram. Cuman untuk khamr pengharamannya diminum. Pengharamannya diminum. Ya, wallahu ta'ala alam. Kalau misalkan nggak ada yang lain untuk seperti itu sebagian membolehkan. Walaupun saya lebih condong pakai yang lain aja. Pakai yang lain saja. Dan khamr beda dengan alkohol. Beda dengan alkohol. Karena kalau alkohol itu asalnya bukan minuman. Kalau khamr itu asalnya minuman. Apa ada orang minum alkohol? Wah, kalau minum alkohol mati no. Ya, karena alkohol itu keras. Makanya alkohol itu bukan khamr. Tapi kalau khamr mengandung alkohol, iya. Tapi patokan syariat, khamr itu bukan masalah mengandung alkohol. Tapi kulun ma khamarul akla ala sabili taladdud. Setiap yang dinikmati merubah akal, menutupi akal, itu khamr. Ya, saya lebih condong kalau dipakai untuk haram atau apa, itu dihindari. Karena hukum asalnya khamr itu haram. Walaupun kalau kenajisannya enggak. Tapi kalau pakai alkohol, ya, wallahu ta'ala alam, saya lebih condong boleh. Sampai Ibnu Utsaimin itu minyak wangi yang campuran alkohol. Beliau kasih contoh, itu kalau misalkan kita gerah, belum mandi itu dicerot-cerot gini, itu seger, adem. Itu beliau berpendapat boleh. Cuman beliau tidak suka. Wallahu ta'ala alam. Cukup. Itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.